Setuju saya katakan ini? Kenapa? Jangan amin dulu. Setujunya kenapa? Karena ada penginjilan, terlalu rohani jawabannya. Kenapa yang paling salah adalah gereja yang terdekat dengan rumah korban bunuh diri? Nggak ada kasih. Nah, salesnya nggak mau jalan. Seharusnya sebelum orang itu mati, dia harus tahu bahwa di dekat rumahku itu ada solusi. Injil kan jalan keluar, bukan? Sadar nggak, saudara? Apa yang kita kerjakan? Karena cuma pintar nyanyi, khotbah, sembahyang. Kalau ganggu tetangga dengan musik yang keras, pintar, saudara. Sungguh banyak tetangga gereja sakit hati dengan gereja. Nggak tahu diri kalau nyanyi. Jeduk-jeduk jam berapa itu? Kita nggak jadi berkat. Tapi kita merasa sok rohani. Ini kan memuji Tuhan. Goblok kamu. Itu ganggu orang tidur, goblok. Itu nggak memuji Tuhan. Kalau kita baca Mazmur 22 ayat 4. Begitu pujian kita naikkan, Tuhan itu turun di atas pujian. Kalau Tuhan turun, masa ganggu orang? Nah, jawab. Saudara, kapan dunia kenal produk surga? Kalau kita cuma sibuk di dalam saja. Ngerti kata itu? Kapan dunia akan mengenal produk surga? Kalau kita hanya berani sebagai jago kandang. Ayo kita keluar. Supaya semua orang diselamatkan. Ini gak main-main. Lanjut. Mengapa Papa sengaja menciptakan fenomena alam yang unik dan tidak ada fenomena alam itu di negara manapun di dunia? Adanya hanya di Israel saja. Di dunia ini kita mengenal ada 2 danau yang sifatnya 180 derajat berbeda. Padahal 2 danau itu diairi oleh satu sungai yang sama. Siapa ingat? Apa? Galilea dengan Laut Mati. Walaupun namanya Laut Mati, itu danau. Sungai apa mengairi mereka? Sungai Yordan. Mengapa dari satu sumber, yaitu Sungai Yordan, mereka bisa punya 2 karakter yang sangat bertolak belakang? Siapa tahu jawabannya? Iya, satu airnya mati. Kurang tepat. Kalimat yang lebih gampang dimengerti orang. Satu apa, Pak? Iya, itu masih rohani. Satu memberi, satu tidak. Yang lebih gampang lagi. Iya. Satu hanya menerima. Satu hanya menerima. Yang satu mengalirkan. Saudara, luar biasa. Gereja harus menjadi saluran berkat. Kan gitu bukan kehendak Tuhan Yesus? Supaya orang lain diberkati. Saya belajar dari Alkitab, saudara. Papa kita itu luar biasa. Mengapa Papa kita tidak akan buat sungai sebelum dia buat muaranya dulu? Ngerti nggak maksudnya? Kenapa? Dia nggak akan buat mata airnya sebelum dia buat muaranya. Supaya ada apa, Pak? Tujuannya? Bukan, Pak. Nah, kalau dia hanya buat mata airnya, tapi pembuangannya tidak tahu, dia adalah Tuhan yang bodoh. Betul tidak? Maaf, jangan tersinggung, tapi ini kita harus ngomong. Papa tidak mungkin buat mulut lupa buat pantat. Catat itu baik-baik. Loh, betul tidak? Hukum alam berkata di mana ada input harus ada output. Tidak mungkin ada orang buat mesin lupa buat knalpot. Tidak mungkin. Ngerti semua kata-kata ini? Hari ini saudara diundang ke sini. Karena saudara sedang diberitahu ada output yang kita harus selesaikan. Betul? Ada output yang kita harus selesaikan. Dalam pelayanan mission care ini, mitra misi. Mari kita buka 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Inilah konsep misi, konsep Injil yang jelas sekali. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, apa itu kasih karunia? Terangkan kepada banyak orang yang belum mengerti tentang Yesus dan tentang Injil. Siapa ingat? Presiden Republik Indonesia, di antara semua hak yang dia punya, siapapun yang duduk jadi presiden, ada satu hak prerogatif presiden yang saya paling hormati dan saya paling kagum. Memberi grasi. Ingat itu.
semua terpidana mati di negeri ini masih punya kesempatan satu kali saja dan terakhir. Betul tidak? Minta apa? Grasi kepada presiden. Saudara lihat bahasa hukum ini. Luar biasa. Betul. Dari kata gratia, bahasa Yunaninya. Sola gratia, salah satu dalil dari 90 sekian yang dipasang oleh Martin Luther. Grace, bahasa Inggrisnya. Coba bayangkan. Kok bisa negara yang mayoritas Islam tapi kata bahasa hukumnya semuanya bahasa Alkitab? Tidak ada agama di dunia ini sehebat Kristen dalam bahasa hukum. Lihat saja. Alkitab kita dan kekristenan itu identik dengan penjara. Menyatu betul-betul. Di samping orang-orang penting percaya lama, percaya baru, hidupnya lebih banyak di penjara daripada tidak. Dari mulai zaman Yusuf terus sampai ke Paulus. Berapa banyak nabi yang dipenjara. Kata-kata firman bicara penjara, penebusan, pengampunan, pembebasan. Masih ingat itu? Nah, substitusi, hukum pengganti, semuanya ada di Alkitab. Dan itu hebat, grasi. Saudara, kita telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya, kita sudah menerima grasi itu. Ayo jujur. Kalau kita ini, maka itu sampai saya tuh jengkel, seharusnya ya, supaya orang Kristen itu jadi Kristen benar, itu harusnya semua kita divonis mati semua. Loh benar saudara, kalau kita pernah divonis mati, lalu dapat grasi, percayalah kita nggak pelit semuanya saudara. Banyak orang Kristen kaya pelit, karena kita lupa kalau kita sudah divonis mati. Lalu kita take it for granted, tahu kata itu, anggap murah pengampunan Tuhan. Jahat kita. Kalau saudara ketemu orang di Medan, orang kaya, melakukan satu kejahatan, seandainya negara ini negara hukum betul, walaupun dia kaya, nggak bisa bayar pakai uang untuk bebaskan, betul-betul divonis mati karena kesalahannya, tapi dia mohon grasi kepada presiden, diberi grasi dan bebas. Kira-kira orang itu berterima kasih nggak? Sangat. Nah, lanjutkan Pak. Apa itu kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus? Bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya. Saudara, di dalam tensesnya, kalau saudara ngerti bahasa Yunani, tenses ayat itu adalah present continuous tense. Artinya sebuah peristiwa yang terulang terus-menerus karena present continuous tense. Dan itu menarik sekali. Kalau gereja menggunakan ayat itu untuk hidupnya, saya percaya segera terjadi 1 Timotius 2 ayat yang keempat, supaya semua orang diselamatkan. Terjadi. Kenapa? Begini arti firman itu. Tuhan Yesus kaya tidak? Salah, sangat kaya, itu jawaban yang betul. Kalau cuma kaya kan kita. Dia sangat kaya. Tapi firman berkata dia pernah apa? Jadi miskin. Saya tanya dulu. Kalau dikatakan dia miskin, itu pura-pura miskin, setengah miskin, atau miskin betul? Mengapa dia yang sangat kaya jadi miskin? Ini grasi. Ayo cepat, sudah malam nih. Kenapa? Loh, ayatnya tadi dulu. Jangan lihat saya, lihat di Alkitab. Iya, kenapa? Iya, baca coba. Mengapa dia yang sangat kaya bisa jadi miskin? Karena siapa? Nah, coba ulang Ibu. Ini yang betul, sebab kekayaannya telah diserahkan kepada anak. Sebab dia ketemu kelompok miskin ini. Ngerti maksudnya? Saudara, dia yang sangat kaya bisa jadi miskin karena dia ketemu orang-orang miskin ini. Betul? Apa artinya memberi sampai miskin? Coba jawab. Nah, betul Pak. Sampai habis. Karena kita belum pernah menggenapi ayat itu.